Pada sore hari ini teman-teman, kita akan mengikuti Mbah Gendel Jopomontro kembali. Kita akan berkunjung ke makam umum teman-teman untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Pada sore hari ini kita menuju ke makam leluhur dari Mbah Gendel Jopomontro. Jadi ini adalah makam nenek moyang Mbah Gendel, karena ini kan sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Dan sebagai orang Jawa, kalau di daerah kami ini tradisinya jika akan memasuki bulan Ramadan, maka akan banyak sekali orang yang datang ke makam-makam untuk mengirim doa para leluhurnya teman-teman. Sehingga saya sama Mbah Gendel pada sore hari ini juga kami sebagai keturunannya, kita akan bersama-sama mendoakan teman-teman. Dan nanti kita akan mendengarkan pula pedaran dari Mbah Gendel Jopomontro, barangkali nanti ada gunanya untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, setiap menjelang bulan Ramadan atau menjelang bulan Idul Fitri, di setiap kuburan manapun atau makam manapun, selalu orang berbondong-bondong untuk menuju ke makam dengan tujuan mendoakan para keluarganya yang telah meninggal dunia, atau para leluhurnya, atau para arwah-arwahnya. Sehingga merupakan kebiasaan dan merupakan tradisi yang selalu dilestarikan daripada nenek moyang dulu hingga sekarang. Di dalam kunjungan setiap sebelum bulan Ramadan dan sebelum hari raya Idul Fitri, selalu makam menjadi penuh sekali. Itu sebabnya apa, kita pun juga tidak tahu kenapa setiap menjelang bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri selalu ramai mereka berbondong-bondong mendatangi dan mendoakan di makam tersebut. Apakah mendoakan arwahnya atau leluhurnya harus diramaikan di hari-hari tertentu? Apakah datang ke makam haruslah untuk di setiap hari kematiannya atau haulnya? Apakah ada hari yang tertentu, misalkan hari Selasa Kliwon, Jumat Legi dan sebagainya, yang mana mereka meyakini dan percaya, bahkan hampir semua tradisi Jawa mereka meyakinkan hari Jumat atau Selasa pasti ramai sekali di alam kubur atau di area kuburan. Sehingga disitulah kita kesulitan untuk menjawab, karena itu merupakan keyakinan orang yang berbeda-beda dan pandangan orang yang selalu berbeda-beda, yang dimana sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita hanya bisa untuk meneruskan, atau kita bisa bicara, atau kita bisa untuk mengungkap tradisi-tradisi nenek moyang kita saja, yang mana yang pernah kita lakukan. Karena kita bicara tanpa dasar, karena kita bicara yang tidak ada dalil tertentu, dikhawatirkan kita akan menerima hal-hal yang kurang baik. Kita berdasarkan daripada ada tradisi nenek moyang kita, bahwa mereka mengajarkan kepada anak cucunya untuk sering mendatangi keluarganya yang telah meninggal. Apa sebabnya? Bahwa doa itu dinanti para leluhurnya di alam sana. Dengan keyakinan yang berbeda, tentu kita tinggal memilih mana yang dipercayai. Karena ada segolongan orang atau paham-paham yang berbeda, yang mana apabila mengunjungi makam, mereka melarang atau mereka tidak setuju. Dan ada segolongan orang atau berbagai orang yang mereka sangat setuju sekali bahwa kita yang hidup ini mendoakan kepada arwah kita yang telah gugur, yang telah meninggal. Sehingga disinilah kita tidak boleh memaksa kehendak orang, tergantung kepada percaya dan tidak. Tapi bagi saya pribadi, saya mempercayai bahwa orang yang meninggal perlu doa-doa bagi orang-orang yang masih hidup atau keluarganya yang masih hidup. Di dalam sejarah dan di dalam pelajaran dari nenek moyang kita atau para leluhur, bahwa orang yang meninggal di alam kubur, mereka perlu bantuan doa dari kita, karena mereka dianggap
hidup di alam kubur atau bersemayam di alam kubur atau di alam pengerantunan atau alam penantian yang mana mereka membutuhkan kecerahan, pepadang, dan mereka agar kerasan dan nyaman hidup di alam sana, sehingga disitulah letaknya para arwah membutuhkan kepada kita-kita yang mana kita hendak untuk mendoakan kepada arwah-arwah itu. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, sehingga kita hanya berbicara kepada ajaran nenek moyang kita yang mana yang pernah kita lakukan, bahwa kalau pendapat saya pribadi untuk mendoakan kepada arwah atau mendoakan kepada orang tua kita yang meninggal, kita tidak terpandang hari apa, saat siapa, bulan apa, tahun apa. Yang penting kita seringlah untuk mengingat bahwa kita ini ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran kedua orang tua kita. Kita bisa lahir di muka bumi, satu-satunya orang yang menolong kita adalah orang tua kita, bapak dan ibu, sehingga tanpa mereka dimungkinkan kita tidak bisa hidup. Betapa besarnya perjuangan daripada nenek moyang kita, betapa besarnya daripada perjuangan bapak ibu kita yang telah pernah merawat kita, sehingga sepantasnya kita perlu untuk menghormati, mendatangi makam dan mendoakan kepada mereka agar mereka layak, yaitu di sisinya Tuhan, dan mereka diampuni oleh segala kesalahannya. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, sehingga disinilah kita mengawali daripada teman-teman kita. Ini belum ramai karena belum mendekati bulan puasa atau dapat dikatakan dengan hari megengan, sehingga kita agar tenang, tidak ada yang mengganggu dalam kita berliput, dalam kita untuk wawancara, sehingga kita datang dengan tujuan untuk mendoakan. Yang kedua adalah agar kita mengingat kita ini hidup dunia sudah lama sekali. Tentu kita suatu saat nanti akan dipanggil sesuai dengan antrian masing-masing, sehingga kehidupan manusia tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil. Yang penting kita antri. Di samping kita sambil mengantri, kita bertaubat, bertakwa, menjalankan ibadah, menjalankan kebaikan, berbaik kepada siapapun tanpa pandang bulu, sehingga dengan perjalanan dan perilaku kita nanti akan memperoleh hal-hal yang mana kita akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Teman-teman, setiap kita melangkah ke makam, yang menjadi intisarinya bahwa kita selalu ingat kalau di rumah kita bisa melihat berbagai macam yang menyenangkan, baik HP, TV, anak, harta benda, rumah, apapun yang ada di sekitar kita. Kadang kita lupa dengan alam kematian. Namun apabila kita masuk ke alam kubur ini, yang ingat adalah hanya kematian-kematian belaka, dan kita ketakutan karena kita merasa bahwa perjalanan hidup saya dari kecil hingga tua ini tentu banyaknya dosa, banyaknya kesalahan, banyaknya kekhilafan, banyaknya kesombongan yang kita lakukan, sehingga kita benar-benar merasa dosa kita banyak sekali. Semoga dengan perilaku kita ini, maka Allah akan memberikan jalan-jalan yang terpuji, jalan-jalan yang baik. Apabila kita salah diperingatkan, apabila kita bengkok diluruskan di jalan-jalan Allah atau di jalan-jalan yang benar. Kadang kita juga susah sekali untuk bicara. Karena apa? Kadang kita bisa bicara, kita mudah berbicara, tapi kadang kita sulit untuk menjalankan. Sulitnya kita berbuat baik, sulitnya kita bertakwa, beriman, dan lain-lain. Maka kadang kita malu dengan kita sendiri. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar? Apakah yang kita lakukan ini benar-benar sudah diridhoi oleh Allah? Apakah yang kita lakukan ini bisa disajikan, bisa dipakai untuk sanggup apabila kita berpulang nanti? Kita pun juga tidak tahu. Yang kita ketahui hanya dosa-dosa yang kita lakukan itu saja. Dosa-dosa ini telah banyak. Semoga Allah memberikan ampunan baik lahir dan batin, baik yang kita sengaja dan tidak kita sengaja. Semoga Allah memberikan ampunan. Kita bicara di tengah-tengah makam saudaraku, sehingga saya percaya alam semesta menyaksikan ucapan saya, dan saya percaya kepada ahli kubur yang ada di sini juga mendengarkan apa yang saya ucapkan. Mereka yang sudah dipanggil, mereka yang sudah bertanggung jawab atas perilakunya, dan kita ini belum, teman-teman. Kita masih hidup di dunia. Kita hanya menanti kapan kita dipanggil. Apabila kita hidup dunia ini benar-benar sangat susah sekali. Setiap saat, setiap detik, setiap langkah kita, selalu kita dihadang dengan cobaan-cobaan, yang mana kita akan menciptakan kemarahan, yang mana kita menciptakan rasa iri dengki, yang mana kita menciptakan sesuatu yang tidak puas. Seperti halnya di negara kita ini, akan menciptakan presiden dan wakil presiden. Betapa sulitnya
banyaknya kecurangan sehingga masyarakat susah sekali. Kapan adanya presiden yang bisa dilantik? Kita sebagai Rajilata hanya bisa tuturi handayani ing arsa suntulodo ing adiyo mangun karso, tuturi handayani, sehingga kita rakyat hanya nurut patuh kepada pimpinan saja, nurut patuh kepada pemerintah. Yang penting kita mengharapkan agar pemilu ini sukses, sehingga yang dipilih adalah presiden atau calon-calon presiden yang tepat pada sasaran, yang benar-benar diridhoi oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah akan memberikan jalan-jalan kepada kita bangsa Indonesia menjadikan negara yang baik, sempurna, sehingga bisa mengajak rakyatnya bisa sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Teman-temanku, kita kembali kepada duduk permasalahan. Kita hidup ini benar-benar ketakutan karena setelah kita berbuat kadang kita menyesali apa yang kita lakukan. Semoga dengan ini teman-teman kita akan memperoleh sesuatu hikmah bahwa kita hidup ini banyak halangan, tantangan, karena kita hidup bersama keluarga, tentu membutuhkan ekonomi. Mencari ekonomi selalu kita bertabrakan dengan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang tidak terpuji atau hal-hal yang menciptakan dosa. Semoga kita ingat dan kita apabila punya dosa bisa diampuni, dan hari ini kita akan berhati-hati. Semoga Allah akan memberikan ijabah kepada kita sebagai orang-orang yang baik dan orang terpuji. Teman-temanku, kiranya sudah cukup. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini sebagai motivasi kita sebagai hamba Allah, semoga tetap beribadah, bertakwa, dan menjalankan perintah-perintah Tuhan, serta kita menjalankan dharmanya sebagai manusia, yang mana kita bisa berkeluarga yang baik, mengasuh anak yang baik, menjaga istri yang baik, dan kita selalu menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ngampinaken. Amin amin ya rabbal alamin.